قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسنة فيها أي في صلاته كلها خشوع بقلبه بألا يحضر فيه غير ما هو فيه وإن تعلق بالآخرة. Pada pembicaraan dahulu, minggu tadi kita membicarakan bahwa sunat masuk ke dalam salat itu dengan semangat, dengan gembira. Kenapa kita mesti semangat kada malas? Karena berdasarkan hadis dalam Al-Quran, Allah mencela orang-orang yang salat dalam keadaan malas, dan ini adalah tanda orang yang munafik. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kata Allah, apabila mereka berdiri melaksanakan salat, orang-orang munafik itu qamu kusala, mereka berdiri dengan malas, kada semangat. Karenanya atas dasar inilah sunat kita sembahyang dengan semangat. Kemudian wa faraghi qalbin 'alish syawaghili. Disunatkan pula masuk ke dalam salat itu dalam keadaan kosong hati daripada segala kesibukan-kesibukan. Kosongkan hati daripada segala kesibukan-kesibukan. Karenanya di antara ulama yaitu Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, beliau sangat menekankan agar yang pertama ketika hendak masuk waktu salat, belum lagi masuk waktu salat, hendaknya kita sudah melaksanakan persiapan untuk salat. Karena dengan persiapan ini kita masuk ke dalam salat dalam keadaan hati nang sudah kosong daripada pikiran-pikiran nang keduniaan. Yang kedua, Imam Ghazali ternyata sangat menekankan agar membaca doa-doa ketika kita berwudu. Kenapaan? Karena ketika kita berwudu nang ento, doa-doa di dalam wudu nang ento adalah doa-doa yang isinya mengenangkan kita, mengingatkan kita kepada akhirat. Makanya kan ketika berkumur-kumur, ketika masukkan air ke dalam hidung, kita berdoa agar hidung kita tuh mencium baunya surga, kada mencium bau neraka. Sehingga ketika hanyar wudu sudah kosong daripada pikiran-pikiran keduniaan, sudah memikirkan hal-hal akhirat, kalau berwudunya sudah demikian, apalagi masuk ke dalam sembahyang. Dan ini hukumnya sunat ketika kita masuk ke sembahyang dalam keadaan demikian. Nah, berikutnya malam ini wasunna fiha ay fi salatihi kulliha khusyu'un biqalbihi wa bijawarihi. Disunnatkan di dalam salat itu khusyuk dengan hatinya dan dengan anggota-anggota tubuhnya. Dua khusyuk yang itu ternyata sunat kita waktu sembahyang, khusyuk di dalam dengan khusyuk hati dan khusyuk anggota tubuh. Apa khusyuk hati? Bi alla yahdura fihi ghairu ma huwa fihi. Bahwa tidak hadir di dalam hati oleh selain sesuatu yang dia melaksanakan sekarang itu. Ketika dia berdiri, tidak ada hadir di dalam hati kecuali hal-hal yang ada hubungan dengan berdiri. Karena kita berdiri ini atas perintah siapa, kemudian aturan berdiri bagaimana, rukuk itu juga. Tidak hadir di dalam hati selain barang yang seseorang itu padanya.
Dia sekarang sudah sembahyang, ada dalam pikirannya itu kecuali karena siapa dia sesembahyang dan apa aturan-aturan tuntutan sembahyang ketika itu. Kada ada mikirakan nang lain. Nah, wa in ta'allaqa bil akhirat. Nah, dan sekalipun hal nang selain sembahyang itu ada hubungan dengan akhirat. Kada ada juga. Jadi ketika sembahyang kayak apa sembahyang ini supaya bagus karena kita nih menghadap munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak supaya bagus. Kada mangganang nang lain. Nah, bahkan sekalipun nang lain itu ada hubungan dengan akhirat. Jadi kalau ketika seseorang itu ketika sembahyang dia berokok, yang dipikirkannya ternyata bukan masalah rokok itu, tapi urusan akhirat kayak apa dalam kubur dan sebagainya. Ini kada termasuk khusyuk dengan hati. Nah, kemudian wabi jawarihi, khusyuk dengan anggota tubuh. Jadi konsentrasi hati, kita ulangi, khusyuk dengan hati ini konsentrasi ya, tidak hadir di dalam hati kecuali sesuatu nang dia berada saat itu. Rahat sembahyangan. Urusan sembahyang kayak apa semuanya ini bagus, kita ini berhadapan dengan Allah, melaksanakan perintah Allah, kayak apa aturan-aturannya. Nah, bahkan urusan akhirat enggak ada apa kada kaganangan waktu itu. Ya rahat membaca surah kayak apa surah ini nang bagus, dipikir saat itu mungkin memikirkan maknanya juga. Wabi jawarihi, dan khusyuk dengan anggota tubuh kayak apa? Bi alla ya'batha bi ahadiha. Bahwa dia tidak bermain-main, berbuat sesuatu yang sia-sia, bermain-main dengan salah satu anggotanya. Dari seluruh anggota tubuh ini kadada nang sia-sia, dada nang main-main. Nah, itu ngarannya khusyuk dengan anggota. Nah, berarti karena ada orang nang hatinya kada kepada urusan nang digaunya sekarang itu taganang, tapi bagus gawiannya. Kada ada anggota tubuhnya nang bermain-main, berarti tuh khusyuk dengan anggota tubuhnya, kada khusyuk dengan hatinya. Nah, kenapa khusyuk nang ini disunatkan dan sangat dianjurkan dalam sembahyang? Karena Allah memuji dalam Al-Quran atas orang nang khusyuk. Ini dalilnya. Kenapa khusyuk itu sunat? Nah, Allah berfirman, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu mereka yang di dalam salat mereka khusyuk. Ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji dalam kitabnya yang mulia atas orang yang khusyuk. Ayat itu. Karenanya khusyuk sunat. Nah, kemudian yang kedua, alasan kenapa khusyuk itu sangat dianjurkan dan sunat hukumnya, walintifai thawabis salati bintifaihi. Karena ternafi, arti ternafi itu menjadi hilang pahala sembahyang dengan ternafinya khusyuk. Ketika khusyuk kada ada, pahala sembahyang itu kada ada. Kama dallat alaihi al-ahaditsus sahihatu, sebagaimana telah menunjukkan atasnya oleh hadis-hadis yang sahih. Banyak hadisnya yang menunjukkan bahwa pahala sembahyang tergantung khusyuk seseorang. Ketika khusyuk kada ada, maka pahala sembahyang pun hilang. Nah, di antaranya ada Allah kada menerima, la yaqbalullahu min salatil mar'i. Allah tidak menerima dari salat seorang illa ma'aqal, kecuali apa yang ini khusyuk. Nah, lalu disebutkan dalam Fathul Mu'in mendefinisikan khusyuk. Nah, ini macam-macam ulama. Ikhtalafat ara'ul ulama'i fihi.
Berbeda-beda pendapat-pendapat ulama tentang khusyuk ini, pada masalah khusyuk. Fadzahaba ba'duhum ila annahu ghaddul basari wa hafdhus sauti. Berpendapat oleh sebagian ulama bahwasanya khusyuk itu adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan, wa hafdhis sauti, dan merendahkan suara. Memayuinya aja. Nah, ada padahal mata selalu menunduk, bila bacaan rendah benar. Pina mesra banget, nyaman benar, pina nyaman banget. Nah, memayuinya aja, duduin. Nah, itu ada pendapat yang pertama. Wa mahalluhul qalbu. Dan tempatnya khusyuk itu di hati. Pendapat pertama. Wa an aliyin, dan daripada Ali radhiyallahu anhu, an alla yaltafita yaminan wa shimalan. Aja Sayyidina Ali nangaran khusyuk nang itu tidak menoleh-noleh ke kanan dan ke kiri. Ada mengilar-ngilar, ada palingas khusyuk dah. Itu khusyuk menurut Sayyidina Ali.